Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fuad Rizkani dari Prodi TI UMY angkatan 19 dengan NIM 2019 01 447. Oke, di sini saya ingin menjelaskan codingan atau codingan dari aplikasi yang saya buat di ujian akhir semester. Ya, di sini saya membuat aplikasi The Drugs ya. Dari The Drugs itu berguna untuk membantu para apoteker atau admin yang bekerja di apotek untuk menginput data obat. Ya, di sini langsung saja ya. Ini nama aplikasinya yaitu The Drugs. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, ada 6 ya. Ada 6 kelas Java. Oke, kita mulai. Di sini dari database Java ya. Yang pertama itu ya seperti biasa kita membuat public class template activity, kita extend dari app-config activity. Kemudian di sini kita menghubungkan variabel image obat dengan komponen ev_obat pada layout. Ya, codingannya seperti ini, image view, image obat sama dengan find view by id dalam kurung r.id obat. Oke. Nah, ini sama seperti bawahnya lagi, kita bikin untuk menghubungkan variabel nama ke komponen nama obat ya. Dari variabel nama terus kita hubungkan dengan komponen nama obat. Kemudian selanjutnya itu dari tanggal TV tanggal ke komponen tanggal kadaluarsa. Kemudian menghubungkan variabel yang bawahnya text view TV effect itu menghubungkan variabel TV effect dengan komponen TV_effect pada layout. Kemudian bawahnya sama dari TV harga ke TV harga. Kemudian dari komposisi ke TV komposisi. Kemudian di bawahnya kita membuat untuk set TV nama ya, mengset TV nama, terus TV tanggal, terus efek, harga, sama komposisi. Jadi itu untuk mengset sesuai data yang kita inginkan. Oke, kemudian yang bawahnya itu untuk mengambil gambar ya. Ini codingan untuk mengambil gambar. Kemudian di sini ada saya membuat TOAS yaitu untuk menampilkan pop-up dengan pesan gagal mengambil gambar dari media penyimpanan. Oke, kemudian kita lanjut ke kelas selanjutnya yaitu di input activity.java. Oke, kita mulai dari sini. Di sini kita membuat deklarasi ya, deklarasi variabel untuk id text. Nah, di id text itu terdiri dari edit nama, edit tanggal, edit efek, edit harga, dan edit komposisi. Kemudian membuat deklarasi variabel. Oh ya, ini deklarasi variabelnya berbentuk privat ya. Di sini kan bisa public, bisa privat. Ini yang kedua, deklarasi variabel untuk image view. Di sini ada image view tentang obat, yaitu gambar obat. Kemudian deklarasi variabel untuk database. Seperti ini privat database DB handler. Kemudian di bawahnya kita membuat deklarasi variabel untuk tanggal ya. Codingannya seperti ini, privat simple date format sama dengan ininya, nama ininya SD format sama dengan new simple date format. Nah, di sini ada untuk memilih day, month, years ya. Hari, bulan, tahun. Kemudian di sini ada deklarasi variabel untuk menyimpan tanggal berita. Kemudian kita di sini membuat seperti tadi, menghubungkan variabel edit nama dengan komponen edit_nama untuk kepada layout. Jadi menghubungkan variabel edit nama dengan komponen edit nama pada layout. Yang bawah-bawahnya sama, yaitu menghubungkan variabel edit tanggal dengan komponen edit tanggal pada layout. Kemudian yang bawahnya menghubungkan variabel edit efek
dengan komponen edit efek samping. Selanjutnya menghubungkan variabel edit harga ke komponen edit underscore harga. Selanjutnya edit komposisi ke edit komposisi. Kemudian menghubungkan variabel IV obat ke komponen IV obat pada layout juga. Di sini menghubungkan variabel buton simpan dengan komponen buton simpan pada layout. Kemudian menghubungkan variabel buton pilih tanggal dengan komponen buton pada layout. Oke. Terus selanjutnya di sini kita membuat mengset edit nama, edit tanggal, edit efek, edit harga, edit konsumsi sesuai data yang kita inginkan. Ini seperti ini. ID obat, data get ID integer, key-nya ID, edit nama, set text, dalam kurung data dot get string, key-nya nama, edit tanggal, key-nya tanggal. Ya, seperti ini. Ini untuk mengset edit nama, edit tanggal, edit efek, harga, komposisi sesuai data yang kita inginkan. Kemudian di sini untuk mengaktifkan buton EV obat, buton simpan, dan buton pilih tanggal. Codingannya seperti ini. Dan codingan yang ini yaitu untuk memilih gambar. Kemudian lanjut ke bawahnya, ini ada deklarasi string dan date. Ya, sini ada deklarasi string sama date. Kemudian di bawahnya yaitu untuk menyimpan input user di edit text nama ke dalam variabel nama, ya. Menyimpan input user edit text edit nama ke dalam variabel nama. Dan bawahnya juga menyimpan input user dari content description yaitu EV obat ke variabel gambar. Kemudian bawahnya sama menyimpan input dari edit text edit efek ke dalam efek samping, ke dalam variabel efek samping. Kemudian lanjut ini juga sama menyimpan input user dari edit text edit harga ke variabel harga. Ini menyimpan input user dari edit text edit komposisi ke variabel komposisi. Kemudian yang ini itu untuk memilih tanggal. Kemudian di sini saya membuat toas juga. Toas make dalam kurung konteks di text data obat diperbarui. Toas length underscore short. Di sini untuk membuat variabel toas dan menampilkan pesan data obat diperbarui. Ya, bawahnya juga. Nah, jadi itu kalau bawah yang tadi data obat diperbarui, yang bawahnya saya membuat toasnya variabel toas menampilkan pesan data obat ditambahkan. Seperti ini dengannya. Dan finish. Terus di sini ada untuk menghapus data. Nah, menghapus data. Kemudian saya membuat toas, itu berguna untuk membuat variabel toas dan menampilkan pesan data obat dihapus. Kemudian membawa di sini untuk memilih tanggal. Di sini saya mengset hari, bulan, dan tahun. Seperti ini codingannya public void date set, public year. Ini day of month plus month plus year. Nah, kemudian di bawahnya untuk memunculkan kalender. Jadi kita setelah mengset ini nanti akan muncul kita mengset untuk memunculkan kalender, ya. Seperti ini codingannya kalender get calendar.year, calendar.month sama calendar day of month. Kemudian lanjut untuk memilih waktu, ya. Jadi kan tadi ada ini untuk memilih, kan untuk ini ya, mengisi input kadaluarsa. Ini ada tanggal kadaluarsa, tahun, bulan. Sini ada jamnya juga untuk memilih waktu. Di sini saya mengset jam dan menit. Seperti ini ada tanggal berita sama dan tanggal berita. Di sini ada hour of day sama minute ya, menit. Kemudian di sini menampilkan tampilan jamnya sama seperti atas tadi. Ini untuk menampilkan kalender, mengset hari bulan. Nah, ini mengset jam dan menit. Di sini untuk menampilkan tampilan jamnya. Kemudian yang ini untuk memilih gambar, ya. Memilih gambar codingannya seperti ini.
Kemudian saya membuat TOAS menampilkan pop-up dengan pesan ada kesalahan dalam pengambilan gambar. Bawahnya sama, TOAS untuk menampilkan pop-up dengan pesan Anda belum memilih gambar. Kemudian bawahnya di sini untuk kita membuat untuk menyimpan gambar yang diinput ke database. Seperti ini. Alhamdulillah. Maaf ya, habis makan. Alhamdulillah kenyang. Kemudian di sini untuk menyimpan gambar yang diinput ke database. Dan di sini mengkompres gambar seperti ini codingannya bitmap.compress format JPG. Jadi akan berubah menjadi format JPG. Dan di sini mengambil gambar dari media penyimpanan. Seperti ini codingannya private void load image from internal storage. Kemudian di sini saya membuat TOAS juga ya. Menampilkan pop-up menu dengan pesan gagal mengambil gambar dari media penyimpanan. Kemudian di sini untuk membuat menu hapus jika ada update data. Jadi kalau mau update data misalnya ada yang kadaluarsa atau gimana pengupdatean data baru, di sini buat menu hapus jika ada update data. Ini codingannya update data. Kemudian lanjut untuk membuat menu. Membuat menu seperti ini. Public boolean on create option menu dan menu input menu. Kemudian di sini untuk menghapus data. Dan di sini ada fungsi klik. Nah, jika menekan terus di sini untuk menekan buton simpan maka akan menyimpan data. Kemudian yang sini menekan buton pilih tanggal maka akan muncul kalender untuk pilih tanggal. Ini dari kelas input activity.java. Kemudian kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu main activity. Di main activity di sini kita akan mendeklarasikan hierarchical view dan database secara privat. Di sini ada deklarasi hierarchical view dan database yang berbentuk privat, enggak public. Kemudian di sini menghubungkan variabel rv obat dengan komponen rv tampil obat pada layout. Kemudian di sini untuk menampilkan data obat dan di sini saya menambahkan array list. Dan di sini membuat menu ini, kemudian bawahnya membuat menu tambah data. Dan di sini digunakan untuk pindah dari intent buka menu ini ya. Itu digunakan untuk pindah dari main activity ke kelas input activity. Kemudian di sini untuk menjalankan activity kita tulis start activity dalam kurung buka input. Dan di bawah itu untuk menampilkan tampilan data obat. Ini dari kelas main activity. Kemudian kita ke kelas selanjutnya yaitu di obat.java. Di sini kita mendeklarasikan variabel integer, string dan date ya. Variabel integer, string, date sama string ini ya. Di sini ID obat integer, nama obat string, tanggal kadaluarsa itu date. Oke. Kemudian di sini saya membuat kelas obat ya. Di sini membuat kelas obat tampilan seperti ini. Public class ID obat, string nama obat, kadaluarsa, gambar, efek samping, harga sama komposisi. Kemudian di sini ininya ya variabelnya. Kemudian di sini ada metode untuk mengset ya, untuk setting komposisi ID obat. Bawahnya juga untuk set komposisi nama obat. Kemudian yang ini untuk set tanggal kadaluarsa. Yang bawahnya untuk metode untuk set komposisi gambar. Kemudian metode untuk set komposisi efek samping. Bawahnya untuk set harga. Dan bawahnya lagi metode untuk set komposisi. Set komposisinya ini ya, set komposisinya bahan-bahan untuk obat gitu. Dan di sini
itu untuk mengambil dari database-nya. Ini dari kelas obat.java. Kemudian kita ke kelas selanjutnya yaitu obat adapter.java. Ya, seperti ini ya. Ini deklarasi konteks dan release. Dictionary konteks dan release obat. Kemudian deklarasi tanggal. Ini privat, simple date format, new simple date format, day, month, year. Hari, bulan, tahun. Di sini saya membuat create view holder dan di bawahnya langsung menghubungkan data dengan view holder. Jadi yang ini untuk mengambil data yang dari view holder. Kemudian ini untuk mengambil gambar dari media penyimpanan, travel, cache. Kemudian di sini saya menampilkan tawas untuk menampilkan pop-up dengan pesan gagal mengambil gambar dari media penyimpanan. Kemudian di sini membuat get item account, sama di sini deklarasi variabel image view, text view, integer dan string. Ya, image view untuk gambar obat, text view untuk nama, harga, efek, integer untuk ID obat, string untuk tanggal, gambar dan komposisi. Kemudian di sini untuk saya buat untuk menekan tombol untuk melihat data obat, yaitu polyped on click ya, on click menekan tombol untuk melihat data obat akan muncul ini. Kemudian di sini saya juga membuat menekan tombol dengan lama untuk mengupdate data obat menggunakan on long click. Tampilannya sama seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke kelas yang terakhir, yaitu tampil activity.java. Di sini langsung saja membuat menghubungkan variabel image obat dengan komponen EView obat underscore obat pada layout. Kemudian bawahnya sama, yang ini itu menghubungkan variabel TV nama dengan komponen nama obat pada layout. Bawahnya pun juga sama, ini menghubungkan variabel tanggal dengan komponen tanggal kadaluarsa pada layout. Yang ini menghubungkan variabel efek ke komponen efek pada layout. Ini menghubungkan variabel harga ke komponen TV harga pada layout. Dan yang ini menghubungkan variabel komposisi dengan komponen komposisi pada layout. Dan yang ini ya bentar. Yang ini itu untuk mengset TV nama, tanggal, efek, harga, komposisi sesuai data yang kita inginkan ya. Ini ada nama, tanggal, efek, harga, komposisi untuk sesuai untuk mengisi sesuai data yang kita inginkan ya. Variabel seperti ini, TV nama, set text, terima data seperti ini. Nah, kemudian yang codingan yang ini itu untuk mengambil gambar. Dan yang terakhir di sini saya membuat toas bertujuan untuk menampilkan pop-up dengan nama menampilkan pop-up dengan pesan gagal mengambil gambar dari media penyimpanan. Oke. Seperti inilah 6 kelas database dari aplikasi The Drugs ya. Seperti inilah ya. Kemudian di sini ada layoutnya ya, layoutnya tampilannya seperti ini. Loading, layout activity, ini kodenya seperti ini. Kemudian di activity main juga sama, codingannya seperti ini. Dan activity tampilnya seperti ini. Kemudian list obat seperti ini. Coba kita kembali tadi yang ini. Nah, oke. Ya, seperti inilah penjelasannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari codingan aplikasi The Drugs yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah saya mohon maaf dan mungkin bisa dibenerin dan mungkin ada saran untuk diperbaiki.
Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.